Baru aja selesai pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam yang berakhir dengan skor kacamata 0-0. Bagaimana ulasan menurut Bang Jali? Yuk kita ulas di segmen Gulali. Gua ulas sama Bang Jali. Ya, jadi pertandingan baru aja selesai ya. Baru sekitar 10 menitan. Jadi mumpung masih ingat nih Bang Jali mau bahas semuanya di mana pertandingan yang menurut Bang Jali ini benar-benar ngebosenin. Asli benar-benar ngebosenin. Karena selain tidak ada gol, kedua tim benar-benar bermain sangat-sangat defensif dan sangat disayangkan sekali Indonesia melakukan permainan yang sangat defensif dan itu membuat ya tidak berhasil meraih kemenangan di kandang sendiri dan bisa jadi ini lebih sulit ke leg kedua di mana akan bertanding di Vietnam yang kemungkinan besar Vietnam akan keluar lebih menyerang. Jadi kita ulas dulu di mana dari susunan pemainnya dulu ini sedikit agak aneh ya menurut Bang Jali. Kita lihat dari Indonesia di mana bermain dengan 5-3-2 itu di mana pemain-pemain yang Bang Jali sebutin pada video sebelumnya bermain sangat egois. Witan, Egi, Sadil, Kambuaya, Spaso itu nggak dimainin sama Sintayong ya sama pelatih timnas kita. Justru di depan itu ada Dendi dan juga Sayuri. Itu yang notabene-nya bukan real striker gitu. Bahkan dari gelandangnya pun tidak ada gelandang kreatif macam Witan. Jadi hanya mengandalkan sisi sayap di mana ada Pratama Arhan dan juga Asnawi ya. Jadi kiri Arhan, kanan Asnawi. Begitupun Vietnam bermain dengan formasi yang sama 5-4-1. Jadi sama-sama bertahan kedua tim ini. Tapi kalau Vietnam bermain bertahan, menurut Bang Jali itu wajar karena mungkin dia hanya berharap bermain aman aja gitu, lebih menjaga supaya tidak kebobolan dan akan lebih menyerang pada leg kedua. Nah inilah yang menurut Bang Jali sangat disayangkan dan ini pertandingan sangat ngebosenin menurut Bang Jali karena hampir 90 menit ya bisa dibilang tidak ada peluang berbahaya. Jadi kita mulai dari babak awal di mana di 15 menit pertama ya itu benar-benar kedua tim bermain hati-hati. Vietnam, Indonesia benar-benar nggak ada pressing, susunan serangan yang nggak ada yang masih berantakan lah. Jadi main hati-hati, jadi tidak ada peluang tercipta. Barulah setelah 15 menit babak pertama, Indonesia mencoba keluar dengan bermain long ball. Ada sih beberapa peluang dari Sayuri dan juga dari Dendi. Namun mungkin karena ditegur kali ya sama Sintayong, jadi peluang itu yang harusnya di shoot itu malah di passing, oper, dan gagal seperti itu. Jadi inilah bukti bahwa Indonesia kekurangan real striker atau penyerang yang ganas di depan gawang karena yang harusnya momentumnya di shoot justru malah di passing dan itu yang terjadi. Harusnya kalau minimal kayak Egi ya atau kayak Witan itu udah bisa jadi gol sih beberapa peluang di babak pertama. Nah itu yang sangat disayangkan dan sampai akhir babak pertama itu Indonesia masih mendominasi permainan karena memang Vietnam cenderung lebih menunggu serangan balik meskipun tidak ada serangan balik yang berbahaya juga dari Vietnam. Masuk babak kedua itu di mana Indonesia masih bermain dengan pola yang sama, begitupun Vietnam malah makin menunggu di belakang. Jadi bisa dibilang ini satu sisi Indonesia lebih menyerang namun buntu di depan karena umpan-umpannya tidak ada yang masuk ke kotak penaltinya Vietnam. Begitupun Vietnam melakukan serangan balik selalu ditahan oleh para pemain tengahnya Indonesia, terutama oleh Mark Klok dan Irianto kalau nggak salah ya dari gelandangnya itu benar-benar bisalah merebut bola-bola Vietnam dan mematahkan serangan balik Vietnam. Itu berlangsung sampai akhir babak kedua ya kurang lebih. Nah inilah yang menurut Bang Jali kok Sintayong bermain sangat defensif gitu loh. Harusnya kan oke, defensif babak pertama nggak ada masalah, tapi setelah ngelihat sampai menit 70 buntu harusnya kan mencoba lebih keluar gitu. Mengusahakan mencetak gol supaya di leg keduanya lebih gampang lah bahasa kasarnya gitu. Itu sama sekali sampai menit 70-an kalau nggak salah tidak ada pergantian pemain. Baru di menit 80-an kalau nggak salah ya, itu Kambuaya masuk. Kambuaya pun bukan striker, dia hanya gelandang. Jadi hanya menggantikan posisi pemain. Justru setelah di akhir pertandingan masuk babak injury time, itu baru kelihatan masuk semua. Witan, Sadil, Spaso yang tipikal menyerang.
Cuma 5 menit ya nggak cukup lah buat Indonesia mencetak gol ya. Jadi ini jujur menurut Bang Jali bad decision dari Sintayong, sangat disayangkan bermain defensif sepanjang 90 menit, dan ini membuat hasil imbang ini jujur agak sulit ya bermain di Vietnam yang kemungkinan Vietnam akan lebih dominan bermain, tidak seperti yang ada di GBK malam kali ini. Jadi di video kali ini yang Bang Jali ulas di video sebelumnya, dimana mental yang harus diperbaikin, jujur mentalnya tidak, secara mental bermainnya kurang untuk kill the game-nya itu masih belum ada. Untuk individu yang egois, para pemain yang egois itu udah dicadangin, cuman kadang egois itu juga diperluin karena para pemain depannya Sayuri dan juga Dendi nggak punya insting untuk pembunuh ya. Jadi yang harusnya dia bermain dengan egonya mencetak gol malah tidak dilakukan, dan yang diharapkan Bang Jali menang di GBK itu tidak terjadi. Jadi harapan Bang Jali terutama untuk pelatih ya, ini benar-benar pelatih Sintayong ini, semoga aja di Vietnam tidak bermain seperti ini lagi, apalagi jika nanti di leg kedua tertinggal lebih dahulu. Jadi menurut Bang Jali diusahakan di leg kedua Indonesia harus berinisiatif menyerang, tampilkan pemain-pemain terbaiknya, Witan, Egy, Sadil yang punya kecepatan yang nggak kelihatan banget pada pertandingan kali ini. Ya semoga aja itu bisa terjadi. Jadi itu aja ulasan Bang Jali. Jangan lupa share ke teman-teman, dan juga like dan kasih komen dan kritik. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.